Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Senang sekali kita hari ini boleh merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan untuk menjadi kekuatan pedoman dalam hidup kita hari ini dari Mazmur 107 pada ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mendahuluinya, mari kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami bersukacita untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami menjadi dasar kehidupan kami, untuk menguatkan kami dalam hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita terdapat dalam Mazmur 107 pada ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, tema perenungan kita saat ini adalah besar kasih setianya, kekal adanya. Ada orang yang mengatakan begini, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan, tetapi kasih Tuhan sepanjang masa. Pemazmur dalam Mazmur 107 ini mengajak umat Tuhan untuk bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Orang-orang yang telah mengalami akan kebaikan Tuhan diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita melihat penjelasan pada ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Hal yang pertama adalah bahwa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yang kedua, karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Artinya, kebaikan Tuhan adalah kebaikan selama-lamanya, bukan sesaat saja. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, menyertai kita dalam kasih-Nya untuk selama-lamanya. Kalau manusia berbuat baik bisa berdasarkan situasi dan kondisi. Artinya, kalau hal itu menguntungkan bagi dia, ia berbuat baik. Ia bisa berbuat baik juga kalau hal itu menyenangkan hatinya. Tapi bila hal itu merugikan dia, ia tidak berbuat baik. Ada orang yang berbuat baik kepada orang yang hanya ia senangi, ia sukai. Tetapi bila orang yang tidak ia sukai, ia tidak melakukan kebaikannya untuknya. Apa yang dibuat manusia sangat berbeda dengan apa yang dibuat oleh Tuhan. Matius 6 ayat 45 berkata, Ia menerbitkan matahari kepada orang yang jahat dan orang baik. Ia menurunkan hujan kepada orang benar dan orang yang tidak benar. Artinya
kebaikan Tuhan tidak sama dengan apa yang disebut kebaikan yang dibuat oleh manusia. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan, pendengar Klavos yang berbahagia, kasih setia Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah pudar, hilang, ataupun berubah. Dan karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan begitu agung untuk kita. Begitu luar biasa untuk kita. Pemazmur mengajak kita supaya kita sebagai orang percaya yang telah merasakan kebaikan Tuhan senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan, pendengar Klavos yang berbahagia, tentu kita ingat firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 yang menjelaskan tentang sikap dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Dari 10 orang yang disembuhkan, hanya 1 yang kembali bersyukur. Hanya 1 yang kembali menyampaikan terima kasihnya kepada Tuhan. Yang 9 tidak. Maka hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ayat 2 dan ayatnya yang ketiga menjelaskan kepada kita tentang siapa yang harus bersyukur kepada Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa yang harus bersyukur kepada Tuhan adalah orang-orang yang telah ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Saudara yang terkasih, semua kita telah Allah tebus dari kuasa yang menyesakan. Kuasa dosa, kuasa sakit penyakit, kehidupan yang lama, kehidupan yang sia-sia telah ditebus di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita, orang-orang yang telah ditebusnya, kita inilah yang diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang berikut, orang-orang yang dikumpulkan dari timur, dari barat, dari utara dan dari selatan. Sungguh luar biasa firman ini. Ayat ini menjelaskan bahwa kasih dan setia Tuhan itu menjangkau semua bangsa, semua suku bangsa, semua orang tanpa ada batas. Semua dikumpulkan dalam satu persekutuan. Tidak ada pemisahan, tidak ada perbedaan. Semua dikumpulkan. Kita, orang-orang yang berasal dari banyak suku bangsa, yang percaya kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus, kita diajak bersyukur karena persekutuan indah itu. Kita diajak bersyukur karena persekutuan di dalam Tuhan yang tidak mengenal perbedaan. Kekuatan untuk kita sebagai orang percaya adalah kita mesti bersyukur. Kita mesti berterima kasih karena kasih setia Tuhan kita kekal selama-lamanya. Langit dan bumi ini boleh berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Manusia datang dan pergi, tapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Kasih Tuhan sepanjang masa. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Karena kasih Tuhan itu, kita ada sampai saat ini. Dan karena kasih Tuhan, kita akan terus melangkah ke depan di dalam penjagaan dan pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita
dalam Kristus Yesus adalah kasih yang agung. Dan karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkanlah syukurmu kepada Tuhan. Karena kita orang-orang yang telah Ia tebus. Orang-orang yang telah Ia kumpulkan dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa firman Tuhan begitu indah, luar biasa, mengkuatkan kami, bahwa kami sebagai orang-orang yang telah mendapatkan penebusan, orang-orang yang telah dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, kami harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam kehidupan kami. Bersyukur karena kasih dan setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, dengan firman Tuhan kami dikuatkan. Nama Tuhan dipuji kekal untuk selama-lamanya. Nama Tuhan dimuliakan, dan Tuhan ini kami dengan doa dan syukur kami. Terpujilah Tuhan Allah Tritunggal kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.